Ya, ya, ya. Ya, jadi sekarang kita akan belajar step basicnya. Teman-teman pengen apa namanya dapat duit dari Blogspot gitu kan? Nah, konsepnya gimana? Nah, konsepnya itu gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngeklik suatu Blogspot terus ada iklannya? Pernah. Pernah ya? Nah, betul. Nah, ini contohnya, contoh-contoh Blogspot yang ada iklannya, teman-teman. Apakah share screen saya kelihatan? Belum. Oh, udah, oke. Oke, Belum. udah. Oke. Kelihatan. Udah. Udah ya. Nah, contoh nih, ini blognya orang luar negeri. Nah, terus di sini nih, ini iklan teman-teman nih. Ini kalau diklik, dia dibayarnya per klik teman-teman. Per orang ngeklik dia dapat dolar gitu. Coba kita lihat lagi nih. Apakah ada iklannya? Blogspot punya orang ini ya, Blogspot ya. Yup, ini teman-teman. Nih. Terus ini juga iklan teman-teman. Nih. Iklan ya ini ya. Iya. Ini Blogspot, ini iklan. Ini kalau kita klik nanti dia dapat uang. Kayak gitu. Contoh lagi. Ini coba kita lihat. Ini juga Blogspot. Kita cari aja yang ada contoh-contohnya. Coba kita cek. Ini enggak ada. Nah, ini. Ini teman-teman yang sering lihat Boruto ya. Nah, kayak gini. Ini iklan teman-teman. Ini juga iklan. Ini juga iklan. Ini kalau diklik dapat duit. Si yang punya blog. Ya, seperti itu. Ya. Kalau dapat ini ya bonus ini. Atau di iklan-iklan yang lain tentunya sering ya kita melihat ya. Coba kita lihat nih yang Indonesia juga ada, yang luar negeri juga ada, teman-teman. Nah, ini iklan nih. Ini iklan ya, CAF. Jaga kesehatan ini. Nah, kalau ini kita klik, dia dapat duit. Ya, ada yang namanya pay per click. Artinya kita dibayar kalau ada orang yang ngeklik, ada yang namanya pay per view. Artinya kalau iklan itu muncul, ada orang ngelihat, kita udah dibayar kayak gitu. Nah, enak yang mana kira-kira teman-teman? Pay per view atau pay per click? Pay per view. Lihat aja langsung dapat. Dua-duanya ada dan kekurangannya. Kalau bayarannya pasti tinggi yang pay per click. Per klik. Ya. Ya, ini juga gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk Blogspot dapat duit ini teman-teman ya. Itu ada dua ini ya, dua cara. Satu adalah memasang iklan di Blogspot kita. Yang kedua adalah mendatangkan traffic ke marketplace kita supaya orang beli barang kita sendiri. Ya, jadi ada dua tipe teman-teman. Kalau tadi yang saya contohkan adalah yang pasang iklan. Nah, pasang iklan. Yang kedua adalah mendatangkan traffic ke produk kita. Contoh yang mendatangkan traffic ke produk kita nih, contohnya ini teman-teman. Nah, tas nih. Ini dia nggak pasang iklan, tapi dia iklan tas dia sendiri. Tuh, nanti mungkin dilingkan ke WA atau ke marketplace-nya dia gitu. Nah, atau ke WA nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman mau yang mana gitu. Mau yang mana? Pasang iklan itu bisa dipasangkan iklan orang lain pasang ke kita nawarin, atau kalau enggak iklan mana saja bisa. Nanti kita pelajari satu-satu ya, pasang iklannya di mana. Bagaimana setting per klik atau per view itu ditentukan kita atau Google. Nanti ditentukan yang punya iklan. Nah, oke. Kita pelajari dulu teman-teman ya, pelan-pelan ya. Ini boleh ya saya hapus-hapus ya contoh-contoh blogspotnya tadi. Saya hapus saja. Nah, sekarang kita akan belajar jadi blogger, terus artikel, terus iklan,
atau traffic. Cara dapetin duitnya seperti itu. Nah, Blogspot sendiri teman-teman, satu nomor HP sama dengan satu email sama dengan 100 Blogspot. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tahu kan, paham maksud saya? Satu nomor HP teman-teman bisa menghasilkan satu email, bisa untuk buat 100 Blogspot gitu. Oke. Bang, itu Ya, paham. cara buatnya Paham. itu gimana, Bang? Oke. Saya contohin buatnya. Gimana? Siap, ya. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya mencontohkan membuat? Itu 100 aman nggak? Kena ban nggak itu, Mas? Enggak, Om. 100 aman. Andai kata kena ban nggak langsung semua. Maksudnya Oh, ban gitu itu ya. pasti ada. Ya, tapi nggak terus semua. Contoh-contoh ke ban itu, teman-teman. Kalau teman-teman terlalu kopas banget artikel orang, nah itu ke ban. Oh, oke. Halaman untuk dari blogger itu yang resmi yang mana? Untuk Nah, ini Pak, untuk yang resmi dari blogger ya. Sebenarnya caranya gampang, Pak. Ya. Kalau apa-apa mau resmi, itu tinggal ketik di Google gini, Blogspot, gitu. Nanti pasti ketemu yang resmi. Nah, contohnya ini Pak. Ini ya. Saya create ya, saya coba bikin ya. Oke, silakan. Oke, kita akan bikin nih. Ini basicnya, benar-benar basic nih. Ya, ini Pak tampilannya blogger nih. Nah, saya sudah punya sebelumnya. Nih punya 21. Oh. Ya, punya banyak ya, tapi nggak apa-apa. Yuk kita bikin aja. Kita bikin pakai akun lain. Ini tinggal di logout Pak, ganti akun. Misalnya saya ganti akun yang ini. Oke, kita kasih judul dulu Pak. Nah, judul dan URL kalau bisa kata kunci Pak. Kata kunci itu misalnya gini. Kita targetnya itu orang luar negeri atau orang Indonesia. Kalau orang luar negeri ya pakai kata-kata Inggris. Kalau orang Indonesia pakai kata-kata yang Indonesia. Contohnya katakanlah kita apa ya namanya? Contohnya apa nih? Virus corona misalnya gitu. Nah, Iya. judulnya seperti itu ya, misalnya. Bisa. Nah, Blogspot ini alamatnya Pak. Alamatnya juga sama. Kalau bisa kata kunci. Kalau nggak bisa ya tambahin aja. Misalnya gini, virus corona. Ada nggak? Oh, kalau nggak ada, ya tidak tersedia, tambah aja 01 misalnya gitu. Masih nggak tersedia virus corona di Indonesia. Nah, gini misalnya. Masih nggak ada 01. Ternyata banyak yang pakai. Nah, ini bisa nih. Nah, kita berikutnya. Nama yang kita tampilkan, virus corona, misalnya gitu. Selesai. Nah, ini udah selesai, Pak, blogspotnya. Enak ya? Mantap. Oke. Terus gimana kita ini, Pak, ngatur temanya? Ini di sini ada, Pak, pojok kiri ini tema. Bang, itu ya. itu ada kuning-kuning itu apa itu ya? Gimana? Ada kuning-kuning ya, itu blok kuning-kuning itu. Oh, ini cuma ini Pak, persyaratan Undang-Undang Dirinya melanjutkan dan memberi informasi kepada pengunjung tentang cookies. Tapi ini abaikan aja Kak, Pak. Kan kita targetnya nggak cuma Uni Eropa. Target Amerika sama ini aja, Pak, gitu. Ya. Tidak masalah. Ya, ini habis itu balapan kali musik. Balapan sama musik. Musiknya siapa? Coba di-mute yang ada musiknya. Ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Ini tema nih. Pojok kiri ada tema. Temanya bisa milih nih. Mau milih yang mana? Misalnya ini ya, boleh? Boleh, Bang. Ya, kita pilih temanya terapkan. Nah, terapkan teman-teman. Oke, kita buka ya. Coba kita buka. Kayak apa blogspot kita? Tadi apa namanya? Virus corona di Indonesia 01 @gmail. Nah.
Oh, sorry. Itu. Blogspot ya tadi ya. Blogspot bukan @gmail. Sorry. Virus corona Blogspot. di Indonesia 01.blogspot.com. Parah. Nah, ini udah jadi kan? Ini udah ada menunya. Terus di sini ini. Nah, terus postingnya gimana, teman-teman? Posting artikelnya di sini. Nih ya, posting artikelnya di sini, teman-teman. Ya, semua. Ini di sini bisa postingan baru. Oke, misalnya ya, virus corona. Terus kita posting di sini ya, artikel. Misalnya copy paste dulu ya, karena kita lagi belajar ya teman-teman ya. Ini kita copy paste dulu dari ini. Jadi beda dengan website ya, ini lebih mudah. Konfirmasi. Ya, yuk kita cek di sini. Apakah sudah masuk? Nah, jadi kan teman-teman, ini kan postingannya. Kita coba rubah tema yuk. Temanya kita rubah. Pakai yang 3 ini. Nah, temanya pakai yang kayak gini aja misalnya. Terapkan. Nah, oke. Nah, ininya juga akan berubah. Ya, sudah berubah kan? Oke ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Mantap Om. Oke, bisa ya bikinnya ya? Bisa. Bisa, oke. Nah, nanti iklannya ditaruh di mana, teman-teman? Iklannya ditaruh di sini. Teman-teman ketata letak, gitu kan? Ketata letak, terus ke bawah, ini kan, ini disilang aja ini. Nah, di sini kan ada navibar dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan. Nih, ini kan ada label, ada AdSense. Ini bisa ditambahkan. Contohnya AdSense ya, untuk iklan ya. Terus ini apa namanya? Kita konfigurasi dengan Google AdSense. Tapi katakanlah kita nggak mau pakai Google AdSense karena katakanlah Google AdSense itu susah, bayarannya kecil. Kita tambahkan aja teman-teman, tambahkan halaman di sini ya kan. Terus kita pilih ini teman-teman, HTML atau JavaScript. Nah, nanti kode iklannya dipaste di sini. Kode iklan dari pengiklannya gitu. Kalau teman-teman yang masang iklan ternyata temennya sendiri gimana? Yang mau masang iklan itu teman saya sendiri, Pak. Atau produk saya yang di Tokopedia. Gampang, tambahkan aja gambar, teman-teman. Nih, gambar ya, ada ya. Di sini ya. Gambar nih. Ini gambar ada. Nih ya, kasih judul, kasih caption, kasih www.tokopedia.com, kasih gambar. Kayak gitu misalnya ya. Contoh ya, misalnya ini upload gambar dari komputer. Yuk kita coba yuk. Jadi iklannya nggak harus jadi penyedia iklan ya teman-teman ya. Punya kita sendiri untuk mendatangkan traffic juga boleh gitu. Yo, misalnya kita kasih gambar apa ya? Kita kasih gambar apa ya? Contohnya kita kasih gambar ini. Nah, URL-nya ditulis di sini di Tokopedia, tapi anggap aja begitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman sudah punya URL. Nah, ini kalau udah tinggal kita ini, kita apa namanya? Save nanti. Judulnya pelatihan. Ya, kalau yang dari situs pengiklan kirim nanti yang diupload kodenya, teman-teman. Pakainya yang HTML tadi. Simpan. Nah, simpan. Oke. Udah kita simpan. Yuk kita cek, muncul nggak di sini?
Nah, ini ya. Cuma gambarnya belum kita atur tadi ya. Besar kecilnya. Ini ya. Sudah muncul ya teman-teman ya. Ini ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau misalkan diklik itu dia sudah ini ya. Ya, Sudah langsung menuju Tokopedia tadi kita. itu. Oh. Kalau kita tadi kasih URL terus ada pertanyaan, Mas sebenarnya lebih enak ternak blog itu atau satu web memang buat satu artikel tertentu? Kalau saya senang ternak Pak, tapi tetap per niche. Misalnya kesehatan, ya blognya saya bikin kesehatan semua. Terus habis itu baru saya isi dengan artikel-artikel kesehatan gitu. Nanti produk-produk yang kalau saya ingin mendatangkan traffic ke toko saya sendiri, produk-produk kesehatan saya yang saya tampilkan. Tapi kalau saya pakai pengiklan, nanti si pengiklan otomatis akan ngasih iklan-iklan kesehatan, Pak. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Yang iklan itu dia langsung kasih kode terus ngasih uang atau gimana? Kasih kode. Oke. Kalau ini tidak ada pertanyaan, saya langsung bahas ke iklan. Oke ya, lanjut boleh? Boleh. Dengan menambahkan link ke marketplace tidak akan di-banned, tidak akan di-banned. Nambah link ke WA juga boleh Kakak, tidak di-banned ya. Oke, sekarang saya aman berarti ya. Aman. Jadi pilihannya kalau milih 2 boleh enggak? Kalau milih 2, saya pengennya 2. Saya kasih produk saya di marketplace tapi saya juga ngiklan. Boleh teman-teman, karena Blogspot itu punya teman-teman sendiri gitu. Ya. Ya, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada ini teman-teman, iklannya kita daftar iklannya di mana gitu kan. Penyedia iklannya siapa aja gini. Ini teman-teman. Silakan difoto boleh. Ini Google AdSense bisa tapi susah. Daripada Google AdSense mending AdNow, MediaNet, terus ini Propeller Ads bisa. Terus Infolink juga bisa. Ini semuanya bisa, teman-teman. Adsera juga bisa. Silakan difoto. Kalau yang Indonesia ini, klik saya Adstar, AdPlus, MediaNet kayak gitu. Nah, caranya gimana? Contoh ya, Adsera nih, Adsera ya tadi, Adsera. Ya, teman-teman bisa daftar di sini nih, di Adsera nih. Nah, bisa mendaftar di sini, terus nanti masukkan kategori blognya itu kategorinya apa. Nah, nanti ini teman-teman mau milih CPM itu dibayar per 1000 tayang, CPC itu dibayar per klik, ada CPA, ada CPL, ada CPI ya, tapi rata-rata orang Indonesia pakainya 2 ini. Gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Adsera. Contoh kalau yang Indonesia tadi apa? Yang Indonesia tadi MediaNet, teman-teman bisa. Nanti iklan-iklannya paling dari Tokopedia, dari Shopee gitu. MediaNet nih. Ini ya MediaNet. Sama caranya, daftar dulu, ya kan? Daftar dulu, terus habis itu nanti ikut program, nanti terus ngopi kodenya. Kodenya di-copy di Blogspot kita. Nih, ini banyak nih. Jadi nanti teman-teman iklannya mungkin yang muncul di Blogspot-nya teman-teman itu dari CNN, dari mana-mana banyak gitu. Nah, contohnya ini. Nah, nanti munculnya di blog kayak gini iklannya dia. Bentuknya teks. Ini display, ada yang kayak gambar kayak gini. Ya. Nah, ada yang kayak gini, iklannya munculnya di Blogspot teman-teman seperti itu. Jadi banyak teman-teman ya, jangan bergantung dengan Google Ads karena Google Ads itu susah sebenarnya. Google Ads itu susah dan bayarannya itu sedikit teman-teman. Yang lebih banyak yang ini ya, yang tadi kita sebutkan tadi, ini lebih banyak kayak tadi Ustadz Adi yang tadi siang kan pakainya itu tadi Adsera.
Oke, nanti kita bahas soal artikelnya ya. Soal artikelnya nanti kita bahas. Oke, teman-teman. Terus ada syarat-syaratnya, teman-teman. Syarat-syaratnya untuk bisa ikut program-program ini. Itu ini, teman-teman, syaratnya. Konten menarik, berkualitas, dan orisinal. Pastikan blog Anda memiliki konten yang menarik dan orisinal, bukan copy paste alias plagiat. Ini nanti bisa diakali. Nah, 2, banyak pengunjung ini nanti belakangan. Yang paling penting ini, usia blogger minimal 18 tahun. Jadi kalau teman-teman yang usianya belum 18 tahun tidak boleh ya. Dilarang konten dewasa ya, konten dewasa tidak boleh. Jadi teman-teman nggak boleh masang konten dewasa, dan konten dewasa juga diblokir VPN ya. Maksudnya konten dewasa itu yang berbau porno, bukan. Kalau kesehatan yang dewasa nggak apa-apa gitu. Ya, sampai sini sebelum saya lanjut ke artikel soal iklan sama platform yang menyediakan iklan, ada pertanyaan teman-teman? Silakan, tanyakan. Kang mau tanya ya, yang maksudnya penyedia iklan itu yang punya job, memberi Yes. job kita tuh gimana? Yes, betul. Yang penyedia iklan itu situs-situs ini tadi yang memberi kita job, teman-teman. Sebenarnya ini kayak affiliate, teman-teman. Cuma ngeklik aja udah dihitung duit. Soalnya ini lagi di sering ya, ada ya, 30 kan 20. Sebelumnya lagi ini nggak ada. Ayo, ada pertanyaan lagi? Saya mute all dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, buka mic-nya boleh. Pasang iklannya ya di banner samping ya Pak. Ya, di samping aja. Kasih di samping, atau kalau enggak di Blogspot ada menu pop-up. Pop-up iklan. Pop-up itu apa? Nanti orang ketika buka website kita tiba-tiba muncul. Tes kayak gitu. Nanti si penyedia iklan akan menyediakan iklan pop-up juga. Contoh yang kayak Boruto tadi. Ini teman-teman ya. Ini kan pop-ups nih. Kalau kita lihat ya, ini ya saya refresh ya. Ini kan pop-up nih muncul. Nah, ini tutup iklan nih kayak gitu. Nah, muncul kan? Nah, itu namanya pop-up. Kalau ini yang di samping nih. Nah, jadi sebenarnya kayak affiliate, tapi ngeklik aja udah dapat duit kayak gitu. Nah, ini masuk ke situs iklannya Binomo. Ya, yang iklan Binomo nih. Contohnya kayak gitu. Tadi ini kita ngeklik tadi si websitenya Boruto tadi sudah dapat duit kayak gitu. Pop-up iklan sama kode dari ini apa namanya, kode dari si penyedia iklan nanti ngasih, kita disuruh pilih kan, nanti kita mau menayangkan iklan pop-up atau iklan artikel atau iklan display itu gambar atau video, terserah teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa milih, ada menunya. Nah, saya sarankan teman-teman mendaftar salah satu tadi. Affiliate Shopee bisa nggak Om? Bisa banget, apapun bisa. Affiliate Bisnis Uwu juga bisa, asal iklannya related sama artikelnya. Contoh ya, contoh teman-teman nulis tentang bisnis online dan lain sebagainya. Nah, sampingnya iklan Bisnis Uwu. Masuk kan? Nah, tapi kalau Bisnis Uwu kan bayarnya kalau terjadi closing. Affiliate Shopee juga kalau terjadi closing. Nah, tapi kalau website-website yang saya sebutkan ini, dia klik aja atau tampil aja, teman-teman udah dibayar. Bayarnya pakai dolar ya. Nanti perlu saya jadi bikin PayPal? Perlu nggak? Perlu. Ya, oke. Kalau perlu nanti saya ajari. Perlu. Oke, bisa digabung beberapa penyedia? Bisa banget, tapi gini, kalau saran saya gini, teman-teman, yang paling boleh itu penyedia iklan sama produk teman-teman sendiri. Kalau mau sama-sama penyedia iklan, lebih baik saya 3 aja, jangan banyak-banyak. Misalnya dari Adsera, dari media net, terus dari produk teman sendiri atau affiliate Shopee teman-teman, kayak gitu. Boleh, jangan banyak-banyak. Kenapa kalau banyak-banyak? Nanti blogspot teman-teman bisa jadi lemot, tabrakan. Apalagi kalau semuanya pop up, bingung nggak teman-teman? Masuk ke blog terus pop up muncul 1, 2, 3, malah nanti pengunjungnya jadi pergi kayak gitu. Yang paling sering dibanat adalah Google AdSense, makanya saya kasih alternatif yang bayarnya lebih besar dan lebih mudah daripada Google AdSense. Contoh Medianet, Adno, Propeller Ads, Infolink. Nah, ini yang Indonesia juga nih.
Adstar, Adplus, Medianet. Medianet ini teman-teman, cobalah ya, Medianet. Kelihatan nggak nih? Saya buka Medianet nih. Ini Adsera juga bagus nih. Nah, ini Medianet ya. Teman-teman bisa sign up di sini, terus nanti dapat kode-kodenya, masukin ke blogspotnya teman-teman. Gitu. Lumayan kan kalau misalnya nanti banyak pengunjungnya, katakanlah ya udah tinggal pasif income kali berapa blog kali itu, ya maksudnya seperti itu tadi. Nah, webinar yang tadi sore tadi seperti itu. Bang, syarat untuk mengikuti program biasanya yang ditanya apa? Gimana? Syarat untuk mengikut program tadi itu yang ditanya apa? Biasanya apa kayak KTP atau gimana? Atau tinggal masukin gitu? Tinggal masukin aja Pak. Paling isi data aja, alamat mana, negara mana. Terus habis itu nanti blognya berbahasa apa, kayak gitu aja. Niche-nya itu nanti niche apa? Apakah kesehatan, apakah asuransi, atau otomotif juga ada, kayak gitu Pak. Hitungan pendapatannya. Nah, kalau ini Pak, terus terang Medianet ini banyak banget hitungan pendapatannya. Macam-macam ya. Jadi dia ada program CPM. CPM itu dibayar nanti per orang melihat. Ada yang CPC, per klik Pak. Per klik nanti orang melihat seperti itu. Nah, untuk tarifnya sendiri saya kurang hafal. Dan per niche juga beda-beda. Per niche misalnya kayak katakanlah kesehatan kosmetik itu paling mahal. Tapi mungkin niche lain lebih murah. Seperti itu. Nah, jadi ininya kita bisa langsung daftar di sini ya. Ini sama aja kok Pak, sebenarnya kayak marketplace, cuma dia bergeraknya di iklan, nah gitu. Ya, ada pertanyaan lagi. Kalau yang dipakai Ustadz Adi yang tadi siang itu Adsera teman-teman, yang ini. Adsera ya, ini juga ini CPA affiliate. Nih teman-teman, ketentuannya join nih akan mendapatkan pembayaran, join. Nah, ini pembayarannya bisa pakai PayPal, bisa pakai wire transfer, web money, dan lain sebagainya. Nanti saya ajari yang pakai PayPal. CPM apa CPC? CPC Pak, CPC, Adsera CPC. Pay per klik. Jadi kalau ada orang yang ngeklik blognya, nanti dapat. Nggak cuma itu teman-teman, Lazada juga sebenarnya bikin, teman-teman kasih affiliate Lazada juga bisa, atau pakai program teman-teman sendiri bisa ya. Saya sarankan satu blog kasih 3 lah, 3 per iklanan lah gitu. Oke, saya lanjut ya. Intinya saya di sini menerangkan basicnya teman-teman ya, supaya teman-teman terbuka ya. Kalau Shopee yang affiliate-nya Shopee bisa, atau produk kita sendiri kan bisa Mas. Sebenarnya kan produk kita sendiri juga boleh, tapi nanti bayarannya bukan per klik, tapi per orang bayar beli ke Shopee kita kayak gitu. Saya lebih senang yang kayak gitu sih Pak, kalau daripada pakai CPC dan lain sebagainya. Ini sudah varian Delta. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, berarti jualan ya Pak. Betul sekali Bu Rina. Berarti jualan. Ya, kita jualan sendiri tapi pakai blogspot. Intinya kita menambah traffic kita di marketplace lewat blogspot. Keren kalau. Yang kita nonton malam-malam itu apa Pak? Enggak, gimana? Sniper ya? Gimana Mas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Halo? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oh ini ada. Yang ini ya, sebelum saya lanjut ke artikel. Ya, oke, artikel sekarang. Ya, tentunya teman-teman akan pusing kan memilih artikel. Bedanya apa? Apanya? Kapal selam itu ada terbang. Kalau Ranger itu yang panjang.
Maaf ya, saya mute all dulu. Artikel. Artikel pertama, tulis sendiri. Pusing nggak teman-teman kalau nulis sendiri, apalagi kalau bahasa Inggris? Pusing ya? Pusing kan? Halo? Masih di sana? Halo, teman-teman masih hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Pusing banget ya kalau nulis sendiri. Cara yang kedua. Itu lah pemainnya yang lucu itu. Apa namanya? Lupa. Ini cara lama, kopas tapi disepin. Mau saya contohin, kopas tapi disepin. Makan lagi. Perlu contoh atau sudah tahu? Itu kan tambah mie. Perlu contoh atau sudah tahu? Contoh Contohin Pak, ya. belum tahu. Oke. Itu Jadi gini teman-teman. salah loh. Sepin Jadi itu gini. kedengeran kita ngomong. Apa? Mati no. Apa? Contoh ya, artikel ya. Kita nyari artikel kesehatan tentang virus. Tentang virus corona. Oke, kita dapat artikel ya. Katakanlah ini ya. Mau Inggris, mau Indonesia, silakan. Contohnya ini ya. Ini ya teman-teman ya. Artikelnya. Oke, ini saya kopas artikelnya. Segini deh misalnya. Terus saya akan spin. Spin artikel. Cari aja software spin artikel yang ada di Indonesia. Nah, contoh ini. Yang gratis banyak. Ini ya. Ini kan teman-teman. Saya spin. Terus saya klik spin. Yap, artikel ini sudah berubah. Percaya nggak berubahnya di mana? Contoh ya. Saya spin lagi. Oke, ini nggak tersemin dengan baik teman-teman. Kita cari software yang lain ya. Spin artikel yang lain. Ini ya. Kita spin di sini. Spinner 4 misalnya. Kita cek apakah terspin. Ini ya, ini penyebarannya. Ini jadi penyebaran cepat. Membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk. Nah, terus di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berkala besar untuk menekan. Ini untuk apa nih? Untuk menekan penyebaran virus ini. Bila jadi jika. Bila Anda jadi jika Anda. Rapid test antibody jadi uji cepat antibody. Paham nggak teman-teman? Maksudnya spin itu apa?
dirubah dengan sinonimnya. Mengerti? Supaya seakan-akan artikel ini ya. Jadi kayak gitu. Nah, coba saya spin lagi, spin 2. Akan berbeda lagi kah? Kayak gitu kan. Beda nih. Rapid test antibody jadi tes cepat antibody. Nah, swab tingkat kematian karena COVID, akibat COVID jadi karena COVID. Kayak gitu. Oke? Nah, spinner ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Teman-teman bebas nyari aja yang di mana aja. Jadi bisa ya. Oke. Ya. Jadi jangan lupa kalau saya biasanya gimana? Spin berkali-kali. Bisa juga spinnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Cara seperti ini. Contoh ya. Artikelnya Indonesia kan? Indonesia. Saya jadikan Inggris dulu. Oke, kebanyakan ini karakternya. Kita sedikit aja. Kita nyoba sedikit ya. Ini. Saya terjemahkan ke Inggris. Terus nanti dari Inggris saya terjemahkan ke Jerman, baru ke Indonesia lagi. Ini Inggris. Saya jadikan ke Inggris misalnya. Tapi sininya saya rubah ke Jerman. Nah, Jerman. Terus saya Indonesiakan lagi. Tadi Jerman ya, Jerman. Saya jadikan ke Indonesia lagi. Ya, ini baru saya kopas ke blogspot saya. Perawatan COVID-19 sejauh ini belum ada obatnya yang pasti dapat mengobati. Coba kita ini. Pengobatan kan teman-teman? Tadi kan perawatan, ini kan pengobatan. Sampai saat ini di sini udah beda. Perawatan, bukan pengobatan. Ya kan? Sampai saat ini jadi sejauh ini belum ada obat yang pasti. Ya, paham? Cara spin kayak gitu. Swakata aku belum pernah coba. Om bisa coba nanti ya. Jadi bisa dengan terjemahan seperti itu. Oke. Cara ketiga. AGC. Auto Generated Content. Jadi ini adalah software untuk membuat konten otomatis, teman-teman ya. Softwarenya mungkin juga ada yang berbayar, ada yang gratisan ya, teman-teman bisa ini. Jadi AGC itu kita cuma memberikan satu clue, satu trik, nanti dia akan membuat artikel sendiri gitu. Ada skripnya nih, di Shopee juga ada yang jual auto generated content kayak gitu. Jadi dia nanti ngambil artikel dari orang lain terus membuat artikel sendiri. Itulah AGC ya. Rata-rata berbentuk software kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, saya buka chat. AGC itu otomatis ya Bang? Iya. AGC itu otomatis. Ya kalau sudah 100-an blok, 200-an blok mendingan pakai AGC.
Oke. Jadi gitu ya. AGC yang resmi beli di mana? AGC tidak ada yang resmi, Pak. Itu software buatan orang-orang ya. Nanti termasuk nanti Ustadz Adi juga mengeluarkan AGC kayak gitu. Yang tadi siang, yang pembuat robot yang tadi siang juga mengeluarkan AGC. Jadi orang Indonesia, orang luar negeri banyak yang membuat software AGC ini. Tapi itu semuanya bukan resmi dari Blogspot, enggak. Itu bahkan yang gratisan juga ada, teman-teman, kayak gitu. Teman-teman bisa klik aja nanti pilih yang murah boleh. Nah, gitu. Cuma nanti kalau paling enak itu gini teman-teman, AGC plus input sendiri ke blognya juga otomatis. Itu paling enak. Ya. Yang full support nanti nunggu bulan depan dari Ustadz Adi ya. Ustadz Adi AGC. Oke. Ada pertanyaan lagi soal artikel teman-teman? Spin AGC sama tadi, sama yang lainnya tadi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut dulu. Jadi kalau kita rangkum ya, pertama membuat blog, mengisi dengan artikel, terus kasih link yang menghasilkan duit. Apakah itu link iklan dari Google AdSense, Adsera, Medianet, atau link jualan kita di Shopee, atau affiliate Lazada, atau affiliate Shopee, bebas teman-teman. Riset KW, kata kunci, riset kata kuncinya. Oke, baik, materi tambahan, riset kata kunci. Riset kata kunci sebenarnya teman-teman bisa memakai Google Keyword Tool. Google Keyword Tool itu ada di Google AdWords atau teman-teman ketik aja Google Keyword. Oke, riset kata kunci dulu yang pertama ya. Yang paling mudah dulu riset kata kuncinya. Google Search. Contoh. Nah, ini udah muncul kan? Virus corona di India, di Indonesia, varian baru virus corona itu apa sih? Nah, gitu. Nah, ini lewat ini itu udah kata kunci paling bagus. Misalnya kita tentang asuransi blognya. Asuransi auto. Kalau Inggris gimana? Inggris ya pakai yang Inggris. Nah, healthy food, healthy cendol, healthy food Semarang, katakanlah gitu. Atau kita ganti dulu Google kita dengan bahasa Inggris ya. Di sini juga ada teman-teman, di bawahnya juga ada. Contoh kita tentang otomotif misalnya. Di paling bawah juga ada. Ya, itu kata kunci. Bisa teman-teman jadikan judul atau nama blog. Cara kedua, riset kata kunci. Sorry, Google Keyword Tool. Ini pakai menunya Google Ads ya teman-teman ya. Nah, ini oke. Temukan kata kunci baru. Nah, di sini teman-teman bisa ini apa namanya? Mencari kata kuncinya yang baru ya. Contoh ya, ini misalnya ya, kata kuncinya ini tuh teman-teman sudah muncul semua banyak kata kunci di sini ya. Pakai Google Keyword Planner tadi, mudah sekali kan? Nih, sampai sudah ada datanya gitu. Oke. Jadi ini yang teman-teman bisa menjadi bahan untuk menulis atau untuk AGC atau untuk
nyari artikel buat spin nanti. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut ke membuat PayPal. Tidak ada pertanyaan, lanjut ya ke ini masih ada chat. 100 blog itu ada kemungkinan artikelnya sama. Ya, artikelnya sama. 100 blog itu idealnya kalau dari Blogspot itu per hari ditambah 1 artikel. Tapi teman-teman pada prakteknya itu setelah blognya rame ya udah itu nggak ditambah-tambah terus nggak apa-apa. Apalagi artikelnya udah ini. Katakanlah kasih satu blog itu 20 artikel. Ya udah habis itu udah jadi passive income tuh teman-teman. Udah banyak orang yang nyari kayak gitu. Duplikat konten nggak masalah ya, nggak masalah kalau itu tulisan kita sendiri, terus habis itu kita duplikat. Tapi kalau ngeplek punya orang lain itu masalah. Jadi paling nggak di spin atau di AGC kayak gitu. Ada lagi soal artikel? Bang, untuk Ya. Masalah promosinya dengan artikel itu misalkan beda, tapi artikel kita itu menarik. Itu tujuannya sebenarnya artikel itu yang menarik ya? Ya, betul. Artikel itu yang menarik ya, bukan untuk menarik, untuk orang masuk ke website kita kayak gitu. Perkara artikelnya dibaca atau ke blogspot kita. Perkara artikelnya dibaca atau tidak masalah. Yang penting orangnya ngeklik iklannya. Ya, jadi artikel itu untuk mengundang aja teman-teman. Untuk mengundang orang ngetik apa muncul dan lain sebagainya. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke membuat PayPal. PayPal teman-teman, beberapa pembayaran untuk iklan-iklan yang di luar negeri itu memakai PayPal, dan lain sebagainya. Yang paling mudah untuk Indonesia adalah PayPal teman-teman, karena paling mudah dibikin. Nah, syarat untuk membuat PayPal itu adalah 1 email, 2 kartu kredit. Kalau tidak ada kartu kredit, teman-teman bisa ganti DBS atau Genius. Jadi syaratnya mudah, tinggal buka aja PayPal. Ini ya. Habis itu daftar sekarang. Ini sama teman-teman, sama. Ini ya untuk rekening pribadi, pembayaran atau untuk bisnis. Kita pilih aja yang ibaratnya pribadi kayak gitu. Terus berikutnya katakanlah seperti itu. Nah, nomor rekening pribadi saya seorang ya, pembeli atau freelancer. Ini kedua hal di atas. Berikutnya kayak gitu. Nah, nomor HP, email sama semua teman-teman. Terakhir cuma masukin nomor ini. Masukin nomor kartu DBS teman-teman dan 3 digit terakhirnya sama masa berlakunya itu aja. Nah, terus PayPal ini yang berlaku sebagai rekeningnya apa? Yang berlaku sebagai rekeningnya adalah emailnya. Jadi pastikan emailnya jangan sampai lupa password. Misalnya email saya kakbraid@gmail.com. Ya udah, nanti Google atau mereka kalau mau transfer ke PayPal pakai email itu. Jadi email yang berfungsi menjadi rekening kayak gitu. Ini jadinya satu artikel disetting untuk banyak blog. Betul sekali. Kalau toolnya dari Ustadz tadi tidak termasuk spin, nanti toolnya bisa ditanyakan ke Om Badrus ya. Jadi kalau soal tool nanti bisa ditanyakan ke Om Badrus.
demo toolnya, video tentang demo toolnya nanti juga akan saya kirim ke WA teman-teman bersama rekaman yang ini ya, toolsnya itu seperti apa teman-teman dan lain sebagainya. Yang jelas saya di sini mengajarkan basicnya, karena kalau saya sendiri membebaskan teman-teman mau pakai tools mana aja atau mau pakai cara gratisan juga boleh kayak gitu. Gratisnya gimana? Ya udah seharian saya bikin 100 blog katakanlah kayak seperti itu. Atau pakai karyawan kayak gitu boleh. Nah, tapi kalau teman-teman saya nggak ada karyawan dan lain sebagainya mau beli tools boleh. Tapi yang harus dipahami adalah teman-teman tahu konsepnya dulu. Gimana kok blogger bisa jadi duit? Ya gitu. Nah, sekarang kira-kira di sini udah tahu belum konsepnya? Ya, pasti teman-teman akan bingung, tapi minimal setidaknya teman-teman kalau tahu alurnya blogger jadi duit, teman-teman akan tahu, akan memilih tools yang mana kayak gitu. Akan memilih tools yang mana. Benar nggak Mas? Kan gitu kan. Tapi kalau sama sekali tidak tahu alurnya, gimana sih blogger jadi duit? Akan nggak tahu kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak memaksa teman-teman untuk memakai tools mana saja. Saya share caranya saja, caranya. Ibaratnya cara sampai ke Jakarta itu, nah jalannya ini ya. Teman-teman mau naik kereta atau naik pesawat bebas. Itu istilahnya kalau kita gambar itu berarti titik-titik ya, titik-titik ya Om ya. Ya betul, titik-titik. Jadi titik-titik ini kalau diikuti berarti menuju ke suatu tempat lah itu ya. Maksudnya gitu ya. Betul. Nah, perkara nanti teman-teman mau nebelin titik-titiknya pakai spidol, pakai pensil bebas. Karena saya tidak memaksa. Nanti kalau memaksa gini, wah berarti Om Joni tuh ini maksa kami untuk beli tools yang 1,5. Oh enggak, manual pun bisa sebenarnya kan gitu kan. Pakai tool lebih cepat kayak gitu aja. Satu blog artikelnya bisa beberapa niche atau sebaiknya hanya satu niche. Kalau saya sarankan hanya satu niche biar kuat banget. Nah gitu. Misalnya masakan semua atau apa kayak gitu. Kan? Niche itu apa? Niche itu apa? Niche itu semacam ceruk, Pak. Ceruk membahas apa sih ini? Kayak gitu. Membahas apa ya? Oh, gitu. Blognya misalnya kesehatan Topik semua. Topiknya gitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan teman-teman, intinya blogger jadi duit adalah PR buat teman-teman nih, buat blog, terus isi artikel, terus daftar iklan agensi iklan ke Astera dan lain sebagainya, pasang iklannya. Atau buat blogspot, isi artikel, kasih produk dan link ke jualan teman-teman. Bisa marketplace, bisa Tokopedia, bisa Bukalapak, bisa Shopee, atau bisa affiliate-nya Shopee, affiliate-nya Lazada, dan lain sebagainya. Jadi anggap aja gini teman-teman, kalau YouTuber dapat duitnya dari konten video. Konten videonya ada iklannya. Kalau orang ngeklik iklannya, bayar. Kalau blogger dapat kontennya dari artikelnya. Orang nanti masuk ke blog kita, ngeklik iklannya, kita dapat duitnya. Dan teman-teman juga bisa berpromosi untuk jualan teman-teman sendiri ya gitu. Nah, ada yang main cuma 5 blog tapi benar-benar di maintenance banget, artikelnya dia nulis ori dan lain sebagainya. Ada juga yang memakai spam kayak spam tadi. Kayak Ustadz tadi katakanlah 100 blog dan lain sebagainya. Penghasilannya juga lumayan banyak ya, lumayan banyak dan apa namanya tidak kalah teman-teman, dan tidak harus Google AdSense karena Google AdSense itu susahnya minta ampun, rawan banned, mendingan pakai Adstera, Medianet, tidak kalah. Nah, PR-nya teman-teman adalah mulai bikin satu blog, terus habis itu kasih artikel, terus coba daftar 1-2 agensi iklan tadi. Nah, jangan lupa blognya teman-teman di sini mudah banget ya tadi, temanya sudah bisa dipilih dan lain sebagainya. Gambarnya juga, stylannya bisa. Nah, nanti kalau pakai AdSense di sini ada penghasilan. Penghasilannya bisa lihat di sini. Tapi karena kita tidak pakai AdSense, penghasilannya di dashboardnya ini teman-teman, Adsera. Kalau kita hanya nanti pakai Medianet, berarti penghasilannya ada di dashboardnya Medianet kayak gitu. Jadi persis kayak main affiliate, tapi kalau ini
ngeklik aja teman-teman sudah dapat dolar kayak gitu. Pembayarannya rata-rata pakai PayPal, kecuali kalau yang Indonesia ya. Coba kita buka AdPlus yang Indonesia, itu pembayarannya kayaknya bisa rekening teman-teman. Ini AdPlus teman-teman, ini dari Indonesia. Teman-teman juga bisa mendaftar advertising-nya di sini bisa. Tuh, banyak blogger-blogger yang bergabung di sini. Ya, sudah ada gambaran teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Saya masih ada banyak waktu. Kalau ada, tanyakan aja. Sebelah-belahan mungkin nggak apa-apa. Bang, yang tadi itu kayak masang ke arah kita itu linknya itu kalau langsung di menunya itu apakah ada fasilitasnya, Bang? Yang linknya itu Link apa, Pak? penempatan untuk link untuk ke arah toko kita itu loh. Kan itu tadi kita ngisi linknya itu di Ada. menu gambar itu ya. Ini Pak, menu tata letak, terus tambahkan gambar Pak. Oh, di situ ya. Ya, ini contoh ya. Di tata letak, terus di sini kan ada tambahkan gadget. Nah, di sini kita kalau iklan karena kode kita bisa pilih yang HTML. Kalau iklannya dari Google AdSense, kalau ini dari HTML. Kalau mau untuk produk kita pakainya gambar. Atau kalau mau link tok juga bisa, link Tokopedia aja. Tapi kalau mau sama gambar produknya, gambar dan gambarnya bisa disesuaikan. Gambar kayak ini link Tokopedia-nya, judul misalnya diskon dan lain sebagainya. Simpan, contoh ya, artikelnya membahas tentang masakan-masakan. Terus Bapak Ibu jual grill pan, taruh di blognya itu grill pan. Nah, ada iklannya, iklan kita sendiri kayak gitu kan, bisa. Jadi sudah ada menunya Pak di sini. Masuk upload gambar bisa, masukkan URL gambar juga bisa. Terus ini URL tokonya kayak gitu. Tinggal simpan jadi. Gambarnya juga bisa diatur. Terus temanya, kalau temanya kurang sesuai, Bapak Ibu bisa pakai tema yang di sini. Kalau masih kurang ada yang kurang bagus lagi, Bapak Ibu bisa download di Google tema Blogspot free yang bikinan orang-orang yang lebih bagus. Banyak. Nih contoh nih, 30 template blogger. Nah, ini gratis ini. Dan boleh kita ini, nah contoh nih kreatif. Yo, nah ini kayak gini. Bentuknya nanti mungkin kayak gini. Ini tinggal kita download. Nah, stylist. Tuh ada ininya. Bentuknya bisa kita download, terus kita nanti masukkan ke tema di sini. Kita mau tema sendiri, enggak pakai temanya si blogger kayak gitu. Bisa, Pak. Gitu. Nah, ini ya. Beralih ke tema klasik generasi pertama atau edit HTML bisa. Contoh beralih ke tema klasik, tema klasiknya blogger zaman dulu. Nah, ini HTML-nya bisa di-copy di sini. Oke. Selain iklan yang kita daftar tadi, apa bisa pakai AdSense juga? Bisa pakai AdSense. Cuma saya tidak menyarankan ya, karena AdSense itu pusing dan susah kayak gitu. Jadi Pak, kalau buat 100 blog kesehatan yang beda nama blognya aja ya. Yap, nama blognya aja sama artikelnya. Tapi ya artikelnya spin-spin dikit lah atau ini ya kayak gitu. Jadi nama blog harus kalau bisa sesuai kata kunci kayak gitu. Jangan asal nama blog tapi kalau bisa kata kunci supaya orang lebih mudah lagi menemukannya. Ada lagi teman-teman? Bikin beda artikelnya pakai spin tadi Bu Rina. Jadi bisa kita spin tadi atau pakai model terjemahkan ke Inggris dulu, terjemahkan ke mana? Ke Jerman, terus terjemahkan ke Indonesia lagi kayak gitu. Bisa contohin rubah tema blognya, bisa Pak? Oke ya, contoh kita rubah tema blognya, rubah yang dari Blogspot. Kalau yang rubah dari Blogspot tinggal klik di sini, terus habis itu terapkan. Kalau mau dirubah keluar tema dari Blogspot, caranya sangat mudah. Contohnya ini, kita cari ya, download ini file. Saya akan memakai file ini ya.
Saya akan memakai file ini. Oh, ini kosong ini. Saya coba ya. Free Blogger template. Maksudnya Bapak mungkin yang dari tema luar kan? Benar nggak? Bisa setting per 10 blok nggak Pak ya? Maksudnya gimana Bu Rina? Softwarenya atau apa ya? Yang ini. Nah, misal saya pengen tema ini Pak. Saya download dulu. Gimana Bu Rina tadi? Maksudnya apa? Oh, ini berbayar. Saya cari yang gratis. Misalnya mana yang gratis? Misalnya ini. Mudah-mudahan gratis. Oke, free download. Kita download aja. Sambil nunggu download, saya jawab pertanyaan Bu Rina. Iya, software punya Pak Adi tadi, software punya Pak Adi tadi bisa sampai 100 blogspot lebih unlimited. Jadi software hanya untuk memudahkan ya. Oh iya Om, tanya. Ya. Yang tadi kan disebutin satu HP, satu email bisa 100. Itu caranya gimana yang 100 email itu? Bukan satu HP Pak, satu nomor HP kan bisa buat Ya, satu email. Maksud satu nomor HP sama satu email, 100 blog itu caranya gimana? Atau contoh ini Pak. Contoh ini Pak. Ini tadi saya bikin blog kan pakai email saya yang Azula. Ini saya bikin ya, blog lagi bisa Pak. Saya bikin blog lagi itu. bisa. Misalnya saya bikin blogger lagi. Ya. Bikin blogger lagi pakai email yang sama itu bisa Pak sampai 100 blogspot bisa. Gitu. Nah ini Pak, ini kan banyak nih. Ini kan blogspot saya banyak Pak. Nah, tuh banyak kan. Tinggal nambah aja Pak. Nah kayak gitu. Gitu. Ya blogspot saya tuh ada dengan harga option murah. Ya, double happy pen dan lain sebagainya kan gitu. Ini ada tulisan blog baru. Tinggal saya klik, saya dapat blog baru. Oke, kembali ke ini ya. Ini kan sudah saya download nih yang tadi template gratisan tadi sudah kita download. Nah, ini kita buka. Ini kita buka juga. Nah, di sini Pak, kita cari XML dokumen. Ini kita buka. Nah, XML dokumen kita buka. Kalau nggak mau kebuka, kita bisa buka pakai teks. Ini kita buka pakai teks. Atau kalau enggak kita ekstrak dulu. Kita ekstrak dulu. Terus kita buka di sini. Mana tadi? Tadi namanya Gumi ya, blogspotnya tadi. Nah ini Pak, ini kita buka. Ini kita buka kan, kita open aja. Masih mintanya pakai ini, kita opennya pakai txt. Open with Notepad.
Nah, ini kita copy semua aja, Pak. Ctrl A, kita copy. Kita copy kan. Terus kita balik ke blogspot kita. Ini edit HTML, Pak. Kita timpa, Pak. Kenapa nih? Terjadi masalah. Supaya kita balikan dulu. Edit HTML. Ininya nggak mau nih. Edit HTML. Nah, ini kita delete semua. Terus kita ganti ini. Terus kita save. Oke, kita save. Sudah kita save kan? Kita coba buka. Corona virus di Indonesia 01@gmail.com. Sorry, @gmail lagi. Blogspot. Tadi namanya apa ya, Pak? Lupa namanya. Coronavirus di Indonesia 01. Coronavirus ini ya. Nah, ini kita coba lihat. Lihat. Tara, udah ganti kan? Udah ganti kan? Ya, ganti ya. Tadi udah ganti yang kita ini apa namanya? Yang kita ganti tadi. Nah, seperti ini. Temanya jadi seperti ini, Pak. Jadi modelnya seperti itu. Download temanya, diekstrak, terus di tema edit HTML. Nanti temanya ganti. Dan lebih banyak tema yang di luaran. Temanya lebih responsif. Bahkan ada yang kayak shop online juga. Dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman ini. Ya, bagus temnya unyu-unyu. Banyak yang unyu-unyu banget. Gitu. Jadi setting satu tool artikel di posting satu toolnya belum bisa kita setting ke satu artikel dan kode spek lalu posting ke 100 jadi unique artikel ya Pak. Betul sekali. Tapi toolnya itu bisa atau enggak punya Ustadz tadi saya nggak tahu. Tapi kayak dia lagi ngembangin tool yang auto post kayak gitu. Tool dia masih pada tahap membuat blog otomatis kayak gitu ya teman-teman. Yang mau ngintip toolnya saya intipin di sini. www.businessowu.com/paket blogger blaster. Coba ya. Kalau toolnya ini, toolnya ini kayaknya belum bisa untuk ini, untuk apa namanya? Untuk artikel belum bisa teman-teman. Baru untuk apa namanya? Untuk membuat blognya aja gratis. Membuat blognya secara cepat kayak gitu aja. Membuat blognya otomatis. Tapi untuk ini belum bisa. Nah ini dia. Dulu aku sudah pernah pakai Blogspot Pro buatan. Nah, bisa ditanyakan ke Pak Adi langsung. Nah, ini teman-teman, otomatis membuat alamat Blogspot. Otomatis men-setting masing-masing blogger sesuai kebutuhan pengisian konten. Otomatis upload theme untuk masing-masing blogger. Jadi sudah di-uploadin theme-nya otomatis. Otomatis membuat package yang harus ada untuk setiap Blogspot. Support unlimited akun Google. Jadi untuk akun Google banyak bisa kayak gitu. Ya, betul. Nah, untuk tanya-tanya ke ini, ke soal toolnya, teman-teman bisa tanya ke Om Badrus. Nomornya 0822 66 47 3107. Oke.
Tuh, nomornya tanya ke Om Badrus 082266473107 atau bisa nanti tanya ke Ustadz Adi. Ya, ada pertanyaan lagi soal cara blogger dapat duit, teman-teman. Ini tadi ya contoh-contohnya, contoh-contoh yang blogger sudah terpasang iklan. Tadi saya berikan banyak contoh di sini, baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri. Nah, ini contoh Blogspot mencari kucari ini iklan nih, space iklan. Nah, ini dia nawarin kita iklan di sini, teman-teman. Jadi iklannya bukan dari Adsera, bukan dari Google, tapi dianya nawarin kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini yang mungkin dari Medianet. Nih, VPS murah di tengah sama di sini. Tuh. Atau dari AdSense. Ini kalau kita ngeklik di sini, kita beli atau nggak beli, dia udah dapat duit. Nah, dia tentang kesehatan, teman-teman. Ini juga iklan. Nih, teman-teman. Iklan nih, kalau kita klik nanti dapat kayak gitu. Bebas karena Blogspot kita sendiri iklannya mau taruh di mana aja bebas. Ini juga iklannya. Kalau kita klik nyambungnya ke rumah web. Nah, gitu. Bannernya bisa di artikel, di pop up, di bawah sendiri bisa semua Bu Rina. Jadi sampai di bawah sendiri bisa. Tadi ada yang saya contohin di bawah ada. Contoh di bawah. Mana ya? Bukan ini ya kayaknya. Jadi dia munculnya di bawah tadi. Ada. Bannernya bebas. Mau taruh di mana aja. Pokoknya lewat tata letak. Nah ini iklan nih. Ah tadi. Ke close. Nah kalau yang ini produk dia sendiri. Nah, dia review tas terus kasih produk dia sendiri pakai link WA kayak gitu. Nah, ini ada lagi yang coba kita lihat. Ini yang belum ada iklannya. Ini belum ada. Bahkan di artikel bisa, di pop up bisa. Kalau Gomunimo ini di pop up. Jadi dia muncul. Tuh, muncul kayak gini pop up kayak gitu. Nah. Ini situs-situs judi. Biasanya fee-nya gede, tapi haram. Jadi teman-teman jangan. Fee-nya memang gede ya kalau situs-situs kayak kasino online kayak gitu gede-gede. Tapi ya tidak inilah. Tidak bagus buat kita. Jangan lupa untuk bikin PayPal-nya karena pembayarannya lewat PayPal ya. Jadi teman-teman bisa pilih tadi yang mungkin terlambat bisa memfoto ini iklan-iklannya di sini. Ini yang Indonesia. Yang terkenal Indonesia sebenarnya banyak, cuma yang terkenal 4 ini. Luar negeri juga banyak nih. Pak, boleh tahu earningnya pakai tol? Nih biar smart. Nanti di webinar yang Ustadz tadi, nanti saya kirim webinarnya ya. Tentang yang earningnya pakai tools. Karena saya sendiri, tugas saya bukan menerangkan toolsnya, tapi menerangkan sistemnya. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman saya kasih grup supaya bisa tanya-tanya ya. Tanya-tanya soal toolnya seperti apa, atau tanya Om Badrus. Videonya juga saya kirim. Yang jelas alurnya dulu teman-teman, karena teman-teman kalau nggak tahu alurnya nggak bisa pakai toolnya gitu. Nah Joni Males tugasnya pokoknya jelasin alurnya dulu, sistemnya. Ada lagi? Tadi ada yang dapat $100 dalam jangka waktu seminggu. Nah, jadi pada semangat ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya habis ini selisih 1 jam saya broadcast rekaman ini plus rekaman tentang toolsnya nanti. Toolsnya juga udah dipraktekin.
Ya, affiliate Amazon sudah lewat, mending affiliate ini, Pak. Affiliate Lazada atau affiliate ini, affiliate apa namanya? Dari Shopee gitu malah masih mending, Pak. Atau affiliate-nya AliExpress malah masih bagus. Jadi kita blognya Inggris. Oh ya, yang berbahasa Inggris bayarannya lebih gede. Yang bahasa Inggris bayarannya lebih gede. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Kita bisa iklan produk sendiri juga ya kan, misalnya kita coba klik sendiri, apakah dihitung juga CPC-nya? Kalau produk kita sendiri nggak dihitung, Pak. Produk sendiri kita nggak CPC. Pokoknya kalau orang beli baru kita dapat duit, Pak. Jadi kita ngeklik itu orangnya masuk ke Shopee kita, baru dia beli ya baru kita dapat duit. Kita nggak perlu ngitung CPC-nya, Pak. Kalau produk sendiri. Produk sendiri kita kan itu link langsung, Pak, tidak melalui platform kayak pengiklan Adsera dan lain sebagainya tadi. Jadi kalau itu nggak ada CPC-nya, Pak. CPC-nya itu kita dibayarnya, Pak. Kita dibayarnya per klik kalau ikut platform tadi. Oke, ada lagi PR ya, teman-teman ya. PR buat Blogspot, daftar ke salah satu media ini, plus artikelnya dan lain sebagainya. Nanti kalau oke cocok barulah teman-teman beli tools ya. Nah, nanti saya kasih video reply tool-nya supaya teman-teman bisa mempelajari dan mempertimbangkan pakai tool atau nggak pakai tool. Yang jelas Blogspot itu aset teman-teman. Saya masih kadang-kala banyak yang tanya produk lama saya karena Blogspot saya masih aktif. Kadang-kadang masih tanya, produk ini ada ready nggak? Padahal produknya udah lama kosong, saya nggak sempat hapus-hapusin. Minimal berapa artikel baru bisa daftar, Pak? Kasih aja 10 artikel, kalau yang kayak yang Medianet dan lain sebagainya tadi langsung bisa daftar, Bu. Bahkan belum ada artikelnya sudah bisa daftar. Jadi nggak masalah. Kalau AdSense memang, kalau Google memang agak ribet ya. Syarat-syaratnya banyak. Kalau yang kayak yang tadi, yang ada di foto ini, itu bebas. Banyak artikel bisa. Dan kalau teman-teman punya blognya banyak, artikelnya bagus, teman-teman bisa kayak yang tadi, nawarin orang untuk ngiklanin atau endorse lah kayak gitu. Jadi endorse-nya bukan di Instagram, tapi di Blogspot kayak gitu. Bang, itu kalau kita hanya apa? Nggak, ya mungkin sedikit ya artikelnya, tapi kita banyak foto-foto gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, video juga nggak apa-apa. Video, foto nggak apa-apa. Kayak, Biasanya banyakin videonya kayak gitu, boleh. oh gitu. Iya, kalau teman-teman mau combine sama YouTube nggak apa-apa. Dikit-dikit artikel sama video YouTube. YouTube-nya naik, Blogspot-nya juga naik, bener kan? Iya, ya. Hmm. Ya, saya Joni Males ya. Ada yang tanya, kenapa kok namanya Badrus Saufil? Ya, tadi baru habis dipakai Om Badrus, saya belum ganti nama di Zoom-nya ya. Kalau Om Badrus itu yang mukanya kayak gini, teman-teman. Nah, ini mukanya Om Badrus yang ini masih muda nih. Kalau saya ya lebih muda lagi lah kayak gitu.
Nah, ini yang saya ini kayak gini. Lupa ganti nama aja tadi. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman soal blogger ini. Tapi secara alur, secara konsep sudah mengerti ya cara-caranya. Iya, siap, siap. Ini kalau saya lihat ini kayak seperti Facebook ya. Facebook itu kan nulis-nulis konten itu tambah itu cuman Yuk. bisnis kecil. Kalau blog ini besar. Betul enggak ya, Pak? Ya, hampir sama. Cuma kalau Facebook tidak bisa dipasangin platform iklan lain, Pak. Kayak gitu Ya, aja. ya, ya. Kalau ini kita Oh, bisa dipasangin platform iklan lain. Oh ya, ada ya. pantesan nggak Ah, ada rambutnya. Ya, bener. ya. Ya, kadang namanya saya lupa ganti. Tadi langsung saking bersemangatnya ini menyambut teman-teman. Saya ganti ya. Ya, udah. Oke. Semangat 45. Ada tips naikin traffic ke blogernya nggak? Ada, Pak. Pertama, judul ya. Ini saya kasih tips untuk menaikkan blognya. Judul harus kata kunci. Kalau bisa judulnya panjang tapi harus mengandung kata kunci. Paragraf pertama kata kunci juga harus ada kata kuncinya. Paragraf terakhir kata kunci. Terus tag kata kunci. Tag di mana? Tag di sini. Postingan baru ya. Saya klik postingan baru. Ini judul kata kunci, Bapak. Terus paragraf pertama kata kunci, spasi kasih kata kunci lagi. Nah, di sini ada label atau tag, di sini kasih kata kunci. Coba lihat. Ada nggak opsi tag? Kalau yang blogger baru mungkin nggak ada tag. Kalau nggak ada tag ya udah abaikan aja. Yang penting di judul paragraf pertama, terus paling bawah paragraf bawah ada kata kuncinya kayak gitu. Itu akan traffic. Terus yang kedua adalah daftarkan ke sini, Pak. ADD URL. Ya. Submit to Google Search. Ya, nama blognya disubmit ke sini. Enggak wajib sih, tapi bagusnya seperti itu. Sebentar. ADD URL. Ya, ini Pak URL-nya. Terus ini kasih aja kata kunci, terus tambahkan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah backlink. Submit backlink. Banyak penyedia yang untuk mensubmit backlink, Pak. Kayak gitu kan. Misalnya ini Social Monkey ya. Banyak situs-situs, tapi jangan terlalu banyak. Pokoknya dikit aja sehari sekali gitu. Ini contohnya 44 backlink kualitas tinggi. Kita masukkan nama blog kita, nanti dia biar nyebarin sendiri. Nah, contoh ini ya. Ini bisa pakai artikel bis kayak gini atau yang ini. Ya, intinya cari submit backlink yang gratisan. Nah, contoh ini ya. Submit backlink. Ini gratis nggak ya? Apa bayar ya? Kayaknya bayar yang ini. Kita cari yang gratisan. Submit backlink free.
Ya, kita coba. Apakah free? Ini masih berbayar. Kita cari yang free pokoknya. Ini juga berbayar. Walaupun judulnya gratis, tapi dia minta berbayar. Nah, nanti saya ini aja teman-teman. Saya carikan URL yang biasa saya pakai ya. Ini nggak masuk di halaman pertama Google nih, yang gratis-gratis. Tapi banyak kok yang gratis-gratis. Cuma perlu ngulik aja sampai ke halaman kedua. Saya ada, nanti saya buka file saya lagi ya. Pokoknya 3 itu caranya: judul, terus add URL, terus free backlink. Itu aja sih. Habis itu didiemin aja. Karena nanti kekuatan utamanya ada di artikel. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kira-kira teman-teman mau mulai dari mana? Siap untuk bikin blogspotnya teman-teman? Tadi udah bisa kan bikin blogspotnya? Siap. Ya, jadi ini pekerjaan yang membosankan di awal teman-teman. Benar-benar membosankan di awal. Tapi kalau jadi, teman-teman bisa dapat passive income kayak gitu. Passive income dan ini. Tapi di awal memang membosankan banget asli kayak gitu. Kayak yang blogspot tadi ya. Oh, tadi yang tanya, tarif per pasang gimana? Bebas, Bu. Sesuka-suka kita. Saya dulu pernah masang di orang itu, dia kasih 100.000 seminggu dipajangin di blogspot dia. Dan dia punya banyak slot. Yang pasang di situ juga banyak banget kayak gitu. Persis kayak endorse IG kayak gitu. Jadi itu ya kekuatan sebuah blog, masih nggak kalah sama IG, nggak kalah sama YouTube. Banyak orang juga mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta hanya dari blog lewat AdSense tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya, teman-teman. Kalau ada yang kesulitan bikin blognya, bisa japri saya. Nanti saya kirim juga ke link rekaman ini sama link rekaman sama link yang rekaman tentang tools. Ya. Ya, pokoknya jangan sungkan ya. By Japri aja ya teman-teman ya. By Japri aja. Soalnya kan kalau yang member di tools itu kita nggak dijelasin soal blogspotnya ini, cuma dipamerin tool aja. Jadi mereka free. Kalau teman-teman kan berbayar, jadi bisa Japri ke saya. Nomor saya yang tadi broadcast teman-teman. Oke? Oke. Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya siapkan videonya 1 jam. Nanti saya broadcastkan ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.